Kisah sejarah Nyai atau Gundik Meneer Belanda, disayang dan terbuang. Kalimat Nyai masih cukup akrab terdengar di telinga, berbeda dengan Gundik yang jarang terucap, terlebih di era modern kini. Membahas Nyai dan Gundik jauh ke belakang, yakni ke zaman kolonial, ternyata sangat nestapan dengan kata lain kasihan. Ya, pada zaman kolonial, Nyai dan Gundik merupakan perempuan-perempuan simpanan atau peliharaan para Meneer Belanda. Padahal, di Indonesia Nyai justru tak berkonotasi negatif, seperti sebutan Nyai untuk istri pengasuh pondok pesantren atau Kyai di Jawa. Pada tahun 1630, pemerintah kolonial melarang perempuan-perempuan Belanda datang ke Nusantara. Mereka hanya memperbolehkan istri-istri petinggi VOC Vernigel Oostindische Compagnie saja. Imbasnya, Batavia penuh dengan pria-pria Belanda dan Eropa kesepian. Akibatnya bisa ditebak, rumah bordil banyak bermunculan di Batavia sejak abad ke-17 untuk menyalurkan nafsu para pria bul tersebut. Rumah-rumah pemuas nafsu birohai itu bermunculan di sekitar pelabuhan Sunda Kelapa. Di Mangga Besar pengelolaan rumah bordil dilakukan orang-orang Tionghoa dengan sebutan Macaupo, musababnya para penjajahnya berasal dari Macau. Seiring berjalannya waktu, para Meneer Belanda ini lebih memilih Gundik dari kalangan para pribumi daripada pelacur. Pasalnya, para Gundik tak hanya sekadar melayani kebutuhan seksual para Meneer, tapi juga mengurus rumah tangga serta mengawasi para pembantu dalam bekerja. Meski jadi simpanan para Meneer Belanda, tak sedikit para Nyai mendapatkan cinta dan kasih sayang layaknya suami istri yang sah. Dari hubungan itu, lahir keturunan-keturunan Indo-Belanda. Namun, perlakuan VOC terhadap keturunan Indo-Belanda sangat diskriminatif. Anak laki-laki Indo-Belanda tidak bisa berkarir layaknya orang Belanda asli. Sementara, anak-anak perempuan Indo mengalami nasib yang tak kalah buruk. Bahkan, anak-anak perempuan Indo banyak jadi PSK di rumah-rumah bordil milik orang Tionghoa. Di zaman itu, ada beberapa Gundik yang terkenal di antaranya Nyai Dasimas Nyai Iting. Nama Nyai Dasima adalah tokoh yang hidup di antara fakta dan fiksi. Sebagian orang menganggapnya benar-benar nyata, sedangkan yang lain meragukan. Namun akan kita bahas dan ulik sejarahnya di video berikutnya.